Terima kasih CMCC TB. Saya dapat kesempatan lagi. Kami datang bertiga, satu dari Sydney, satu dari Jerman, datangnya sendiri-sendiri. Baik. Enggak bosan. Sebentar sabar. Yang di rumah ngikuti, di Jakarta Presiden baru sudah sampai di gedung MPR tadi. Ya, sebentar lagi akan dilantik. Indonesia akan punya pemerintah yang baru. Ya, sampai kemarin sore demo masih terjadi. Saya ingin beritahu kepada saudara, baik sudah warga negara Taiwan maupun sudah mengikuti dari Amerika ada, dari Australia ada, saya lihat, perhatikan baik-baik. Pemilu 2024 yang lalu, 14 Februari, itu pemilu bukan cuma untuk Indonesia, tapi itu untuk dunia. Kenapa? Bukti kemarin sore. Bayangkan, kurang berapa jam lagi presiden baru dan wakilnya akan dilantik. Tetap ada yang ngotot pelantikan dibatalkan. Nah, saudara harus tahu, sebab ada kelompok tertentu yang ingin menghancurkan dunia. Ya, yang nggak tahu, nggak usah tahu, mie goreng masih enak. Itu aja ya. Jadi yang dengar ini orang yang mau ngapa, nggak usah tahu. Apalagi yang belajar yang ngaji Nabi ya. Apa Mamam sudah setengah mati kirimkan kamu ke sini pacaran baru. Saya ini kalau punya anak masih kecil-kecil, baru kepala 2 awal-awal so pacaran lalu. Kalau saya bapak saya masukkan mesin cuci. Dengan ya jangan pacaran dulu. Ya, dengan ya. Dengar tuh, contohnya Raymond itu luar biasa. Iya, ini nyimbang dikit. Saya ingin tanya kepada saudara ya, khususnya pelajar yang sudah menikah, kok saya tinggal telat saudara. Antara sekolah dengan pacaran, itu mana yang bisa kapan-kapan dan mana yang bisa hanya saat ini saja? Pikir. Sekolah hanya saat ini. Ya, jadi jawab lagi. Mana yang hanya saat ini dikerjakan? Pacaran atau sekolah? Sekolah. Jangan sampai kamu umur 70 baru kuliah. Nanti pacaran bisa dikerjakan kapan-kapan, goblok. Maaf, saya ini betul-betul marah. Pacaran dulu. Papa mama setengah mati dari duit kamu, gitu ya. Kamu kenapa diam saja? Ya kamu. Sekolah di sini, atau jalan-jalan. Kalau ya, dengar semuanya, awas. Saudara, banyak orang bodoh. Betul? Satu-satunya hal yang tidak bisa kembali lagi itu waktu. Orang bisa kehilangan 10 juta NT. Kalau dia tekun, dia rajin, bisa dapat 20 juta. Betul? Orang baru beli mobil mahal, tabrakan, bisa beli banget. Rumah kebakar, misalnya saya ngomongin jelek-jelek, bisa dapat lagi yang baru. Tapi waktu 5 menit saja, kok 5 menit kelamaan. Siapa pernah ketinggalan pesawat? Nah, mau nyalakan siapa? Wah, pilotnya. Kalau kondisinya kok punya kebalik kayak gini bagaimana? Ngerti? Terlambat kereta. Aduh, cuma 30 detik. Karena itu nyeselnya gimana? Gak bisa kembali. Ingat ya, bagi yang muda-muda, yang baru kepala 2, awal-awal kepala 2, yang masih kepala 1 akhir. Ngerti gak sih? Saya bilang kepala 2, kepala 1 akhir itu ngerti gak? Berapa anu? Ya, 19, 20-an gitu ya. Hati-hati kalian. Saya ingin berkata gini ya pada anak-anak muda.
Tolong ya, karena saya sudah menghadapi banyak hal yang menyedihkan. Dengar baik-baik. Sudah Van. Dengar ya. Saya banyak menemukan fakta itu. Dan saya pun nggak bisa buat apa-apa. Begini. Pada suatu malam ada papa mama dengan 3 atau 4 anak. Anak-anak masih kecil-kecil. Tiba-tiba papa itu ngomong begini. Seandainya opa omamu itu aku, papa turuti waktu itu nasihat, maka kita tidak akan menderita seperti sekarang. Renungkan kalimat ini. Seandainya waktu papa masih seumur kamu dan papa mendengarkan nasihat opa omamu, maka kita nggak akan menderita seperti sekarang. Saya tanya, ini artinya apa? Penyesalan. Penyesalan. Bisa diulang? Tidak bisa. Jujur, kalau saudara jadi anaknya orang ini, apa yang saudara akan buat? Sedih mau mengulangi. Oke, tidak mau mengulangi, masih aturan. Sedih. Marah. Ya kenapa papa dulu waktu masih remaja, masih muda, nggak menurut? Ngerti? Catat. Dan jangan terjadi di hidup kalian nanti. Kebanyakan anak-anak muda itu lupa satu hal. Kira-kira baik, jangan lupa pacaran, awas. Kebanyakan anak-anak muda lupa satu hal, apa itu? Resiko. Resiko, bukan. Yang lebih ringan, tapi dampaknya ngeri. Patah hati. Bukan. Salah semua. Mau nafsu. Lupa kalau besok kalian pasti tua. Oh. Banyak anak muda lupa loh. Lu ya atau tidak? Apa yang terjadi pada anak-anak muda kalau lupa bahwa mereka akan tua nanti? Ugal-ugalan. Iya, hidup sekarang ugal-ugalan. Merasa tidak bisa tua. Itu pembohongan setan yang banyak menipu orang-orang muda. Sekarang perhatikan kalau ada teman-teman kakak-kakakmu yang hidupnya hancur. 90% penyebabnya karena dia lupa kalau dia bisa tua. Kalau semua orang muda ingat, sadar bahwa aku bisa tua, maka nggak akan ada orang menghambur-hamburkan waktunya selama muda. Kemarin di Pondok Roti saya dengar cerita yang sedih sekali. Ada mahasiswa Indonesia belajar di Taipei. Masih kuliah, awal-awal kuliah, bertemu cewek Taiwan. Terjadi free sex, lalu hamil. Nah, saya pendeta, kalau ada orang hamil sebelum menikah tidak harus dinikahkan, catat. Tapi diperiksa dulu, ini cinta atau hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu, jangan dinikahkan, supaya korbannya tidak tambah banyak. Korban siapa? Pertama, korban 2 orang itu. Papa mama yang terpaksa jadi papa mama, itu hidupnya bisa bahagia tuh? Jawab dong. Sama sekali. Dan itu neraka di rumah. Anak sudah lahir. Perhatikan kalimat kedua. Kalau kalimat pertama tadi belum siap jadi papa mama, maka itu neraka. Korban pertama adalah 3 orang. Yang ketiga siapa tadi? Anaknya yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak dibesarkan, diasuh oleh papa mama yang penuh kemarahan. Anak ini jadi apa? Mikir. Terus temennya papa mama, wah, sering kirim foto, kirim berita. Wah, aku jalan-jalan dengan teman-temanku yang sudah kerja. Wah, perusahaanku mengutus aku training ke Amerika, ke sana.
Jujur jawab. Apa yang dirasakan dua papa mama yang terpaksa jadi papa mama? Melihat teman-temannya masih bebas, bisa mencapai karir lebih tinggi, bisa mencapai ini. Cepat jawab kira-kira. Jadi apa papa mama itu? Bukan cuma nyesal, bukan cuma iri, bukan cuma patah hati. Mereka akan marah pada anak ini. Maaf, karena ini yang saya hadapi dalam banyak kasus. Mereka berkata, kenapa ada kamu? Saya tempelin ke orang. Gara-gara siapa ada dia kamu salah. Belum betul tidak? Anak ini menderita. Biasanya orang yang menikah terpaksa 95% pasti cerai. Pasti. Memang gak cinta kok. Cuma hawa nafsu. Korban berikut adalah papa mama kedua orang ini. Ayo jujur, papa mama mana yang rela anaknya janda dan duda masih muda? Lu pikir kalau saudara papa mama malu gak? Betul? Dan terus terjadi. Kerusakan ini gak habis-habis. Tolong mikir. Seandainya mereka menikah, mungkin pertobatan mereka luar biasa. Anak pertama yang dilahirkan karena terpaksa dan sejak bayi gak disukai papa mama. Anak ini pasti nakal, 100% pasti nakal, pasti berontak. Nah, akhirnya papa mama bertobat. Puji Tuhan, pertobatan mereka dihargai Tuhan. Karena mereka bertobat, kebahagiaan terjadi di keluarga, ekonomi meningkat. Lahir anak kedua. Anak kedua dalam kandungan, papa mama bahagia. Waktu lahir, waduh anak ini luar biasa. Beda nggak dengan anak kakaknya, anak pertama? Nah, ini karakter yang luar biasa. Anak yang dikandung dalam keadaan yang baik, papa mamanya harmonis bahagia. Anak itu pasti punya jiwa penuh. Saudara, ini kasus nyata. Bedakan nggak didikan papa mama antara dua anak? Siapa jawab? Beda. Pasti muncul kata-kata ini. Kenapa lu nggak kayak adikmu? Adikmu ini penuh. Ayo kalau kita jadi kakak yang nggak minta untuk dilahirkan, timbul sikap apa di hati kita terhadap adik? Cepat aja. Iri. Nah, anak kedua yang sudah tahu posisinya sangat dibela, disayang oleh papa mama. Jadi anak cengeng. Kakaknya lewat nyenggol. Ya betul kan? Ini terjadi loh. Nah, papa mama dengar anak yang disayang ini begitu, reaksinya apa? Siapa yang gimana? Anak yang pertama. Kakaknya. Muncul korban berikut. Kakak ini dendam pada adiknya. Karena dia nggak ngerti. Lalu kalau saya ceritain itu habis-habis sampai besok. Karena ini perbuatan setan yang merusak. Ya. Nah, cerita di Pondok Roti kemarin, ternyata mahasiswi ini sudah melahirkan 2 anak. Dan laki Indonesia ini terpaksa pulang ke Indonesia karena nggak ada kerjaan. Mungkin nggak dia kali lagi di sana? Sangat Mungkin. Nah, lihat lahirlah anak-anak yang tidak ada apa. Nah, saya tanya, perempuan ini wajar nggak kalau dia ingin punya teman, punya suami baru? wajar. Nah, dengar ya. Sehebat-hebatnya seorang laki-laki, ya, sehebat-hebatnya seorang laki-laki, mungkin nggak dia bisa sayang anak yang bukan darah dagingnya? Lu jawab. Bukan anakku kok. Lu ngerti nggak? Kalau mama ini menikah lagi,
Loh, jawab orang ini mikir sekarang. Bisa jadi. Nggak bisa, bukan anak. Kalau sampai dia melahirkan anak kandung, tetap beda nggak pelakuannya dengan dua anak orang lain? Beda. Masalah baru muncul lagi. Ngeri. Maka itu jangan ada yang bodoh karena free sex. Hati-hati. Jangan ada yang bodoh. Ngeri dong. Bahkan dalam hidup saya pernah, dan bukan pernah, beberapa kali kalau saya nggak berkata sering, ketemu 3 anak, tetapi bapaknya beda-beda. Karena terpaksa. Nah ini loh. Maka itu tolong kalian belajarlah yang rajin. Ini cara saya mengajar. Saya selalu mengikuti apa yang Roh Kudus ingin katakan. Padahal saya nggak ngomong ini temanya Pak Gembala. Jangan beri tema breakthrough. Saya kan aneh bukan ngomong soal pelantikan presiden bisa ke seksi. Hebat maka itu catatan. Anak-anak dengar. Alkitab itu satu-satunya buku, satu-satunya yang menulis tentang keperawanan virginity. Tidak ada buku lain di dunia menulis itu. Gadis-gadis, engkau punya hanya 1 kali seumur hidup. Dan secara psikologis sudah dibuktikan, kalau yang merobek selaput darahmu bukan seorang yang berstatus suamimu. Baca buku psikologi, saya baca banyak kisah penderitaan hidup manusia. Semua gadis yang dirobek keperawanannya bukan orang yang berstatus suaminya, maka robek juga jiwa pemilik. Dan itu mengerikan. Tidak ada seorang gadis sebodoh apa ketika dia diperawani oleh bajingan itu, terus dia bangga, enggak ada, menderita. Tahun 74, cukup lama. Saya masih sangat remaja, 74. Saya diajak oleh seorang hamba Tuhan. Kami tim ada kira-kira 20 orang untuk membuat penelitian kenapa ada pelacur di dunia ini. Wah, itu buat saya pengalaman yang luar biasa. Maaf, kami dilatih untuk mendatangi tempat-tempat pelacuran waktu di Surabaya. Untuk ada berapa psikolog memberikan lembaran-lembaran kuesioner, pertanyaan-pertanyaan. Setelah kami selesai kumpul, dinilai, diperiksa ada apa, ternyata muncul satu hal baru lagi yang kami nggak pernah tahu. Kenapa ada perempuan mengganggu suami orang? Nah itu nggak pernah terpikir oleh yang buat acara ini. Saya juga bingung sama si remaja kok bisa. Nah begini hasilnya, saya potong. Tidak ada gadis yang marah dan dendam kepada bajingan itu. Coba kita lihat ayat ini, 2 Samuel 13 ayat 15. Dan ketika psikolog-psikolog saya tunjukkan ayat ini, mereka kaget. Ternyata hanya ada 1 tulisan di dunia ini. Ya, sebenarnya hanya ada 1 tulisan di dunia ini yang menuliskan fakta ini. Dan tidak ada buku lain yang menuliskan. Udah, 2 Samuel 13 ayat 15. Ngeri. Dan ini diakui oleh dunia. Dan walaupun ini ditulis berapa ribu tahun yang lalu, ternyata masih terbukti sampai hari ini. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon, ini cowok bajingan ini ya, terhadap gadis itu. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Perhatikan. Tolong karena waktu, karena kita nggak bahas masalah free sex, tapi catat dan nanti baca mulai ayat 1. Jadi Amnon ini cowok bajingan. Dia birahi kepada Tamar yang tidak lain adalah adik tiri.
Ringkas cerita, Tamar dibohongin. Nah, setelah diperkosa, ayat ini muncul. Dan sampai hari ini terbukti. 99% cowok yang berhasil memerawani pacarnya pasti ditinggalkan. Lalu Amnon berkata kepada yang tadinya dicintai, ini nada marah, nada benci, atau nada apa? Baca. Ini nadanya apa ya? Nggak suka. Bangunlah, enyal. Nah, karena semua gadis yang diperawani itu pasti luka. Tapi nggak bisa balas. Karena dia cewek, pasti lemah. Nah, 90% lebih bajingan-bajingan cowok-cowok ini nggak sampai seminggu bisa dapat pacar baru. Dan memang bajingan. Dengan mantan pacarnya melihat cewek lain digandeng, bajingan itu timbul apa? Iri, marah, belas kasihan. Aduh, jangan sampai kamu dirusak kayak aku. Persoalan baru muncul. Kalau toh mantan pacarnya sudah dibuang tadi, bisa mendekati gadis baru dan ngomong, hati-hati loh kamu. percaya. Ayo, percaya gadis baru ini? Enggak. Oh, kamu iri ya, kamu nggak suka. Hmm. Dan korban akan berlanjut. Memang dasar bajingan. Saudara dengar. Nah, dari penemuan itu, kenapa istilah pelakor tahu yang Indonesia pinter enggak? Iya. Ternyata gadis-gadis yang dilukai itu satu-satunya cara untuk menyembuhkan lukanya, dia ingin ketemu istri-istri yang disakiti. Bagaimana caranya dia bisa menemukan istri-istri yang disakiti? Maka dia ganggu suaminya para istrinya. Ketika si pelacur ini atau pelakor ini berhasil mengganggu suaminya dan si istri marah-marah, ini sadis setan ini. Maka orang ini berkata, aku punya teman sekarang untuk membagi sakit hatiku. Serius, saya kaget. Tahun 74 loh Tuhan tunjukkan rahasia ini, dan ini berlaku sampai hari ini. Ngeri sekali. 80% orang jadi pelacur karena dia merasa sudah berharga lagi. Karena kalau dia pacaran, biasanya ada cowok, kamu masuk perawan? Loh, betul tidak? Setan bekerja lagi. Akhirnya dia berkata, daripada itu nggak berharga, sekalian aja. Wih, ngeri sekali. Maka itu anak-anak, betul, saya berkata begini, saya anggap kalian anak-anak saya. Yes. Saya nggak rela kalian dirusak. Amin. Jadi keperawanan yang kalian miliki para gadis hanya sekali seumur hidup, dan harus seorang yang berstatus suami yang boleh memanjakan. Yes. Supaya hatimu nggak lupa. Tolong ya, sampaikan kepada semua teman-temanmu untuk hati-hati. Nah, saya harap kalian menangkap berita ini dan betul-betul jaga diri kalian. Amin. Semua anak gadis saya ajar. Kalau sampai pacarmu minta cium saja, lakukan 3 jurus untuk bajingan. Putar tangan kananmu, kumpulkan semua tenagamu di tangan kanan. Setelah kamu merasa cukup, tindakan kedua, tonjok sekeras-kerasnya bajingan itu. Kenapa? Ciuman
itu pintu gerbang seks. Dan tidak boleh sebelum sah jadi suami istri. Maka jurus kedua pasti sempoyongan, jurus ketiga pasti sempoyongan, bukan bajingan. Satu. Nah, masukkan ke got, injak-injak, panggil anjing sekampung, suruh ngencingi berai bajingan. Bos. Lo sini, Sadis. lo daripada merusak itu. Betul nggak? Daripada merusak. Apa? Oh, nggak apa-apa, biarin aja. Nggak ada orang tahu. Oke, yang salah. Oke, dengerin ya. Nah, karena kalau tidak ada tindakan ini, setan bekerja mengerikan sekali. Jaga baik-baik ya, jaga baik. Oke, kembali. Jadi pemilu 2024 yang lalu, sebenarnya itu bukan cuma untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Kenapa? Karena kelompok jahat ini, saya punya datanya masalahnya. Tiba-tiba aja ada yang memberi saya. Kelompok ini berkata, 2024 itu yang terakhir. Now or never. Kenapa kelompok ini mengharapkan Indonesia jatuh? Sebab yang bisa mencapai tujuan mereka itu hanya lewat Indonesia. Maka itu September 2023 tiba-tiba Jokowi itu belok, meninggalkan semua yang sudah mapan. Nah ini aneh sekali. Kenapa dia keluar? Tapi saya nggak ngerti, ini masih enak. Itu aja mikirnya. Jangan ikutin. Oke. Tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin di sana. Tiba-tiba dia keluar. Dan dia ngajak anaknya, 2 anaknya menantu. Wah, itu terjadi kegemparan. Ada apa dengan orang ini? Karena ada yang memberitahu. Kalau saya pakai istilah Asia, langit memberitahu presiden kita. Ada penyusup di situ dan ingin jatuhkan kamu. Kamu keluar. Kan tidak ada yang beritahu. Nah, 10 Februari 2024 langit berbuat sesuatu. Ya, orang Tionghoa lebih gampang berbicara langit. Dien, Dikom. Artinya Tuhan. Langit bekerja dalam 4 hari, 3 hari. Tiba-tiba 10 Februari ada gelombang besar. Yang sudah milih nomor 3 dibelokkan untuk milih nomor 2. Itu seru. Itu seperti teleponnya Taipei. Seru benar, cuma dalam waktu 3 hari berbalik luar biasa. Nah, kelompok mereka sudah yakin mereka pasti menang. Karena jelas tiba-tiba. Maka itu pemilu sudah selesai pun kelompok ini tetap tidak rela. Bahkan ancaman tadi malam jam 1-nya Taiwan, saya masih mengikuti berita ini. Wah, masih ribut di Indonesia. Tetap ingin gagalkan pelantikan. Oh, sudah terjadi. Sudah berlangsung pelantikan. Bayangkan kenapa mereka tidak rela. Tapi Tuhan luar biasa. Ya, jadi ada 2 topik sebelum kita bicara tentang tema ini breakthrough. Nama topik apa tadi? Free sex. Salah, ya free sex. Sudah soal pemilu, kita bersyukur. Tuhan berkati dunia lewat Indonesia. Yes. Amin. 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 Dengan fakta yang luar biasa. Mari kita belajar. Tema kita hari ini tentang breakthrough, pendobrakan. Ya. Mendengar kata dobrak itu negatif. Dobrak itu dari bahasa Belanda. Door, ya, Break. itu artinya pintu, tadi deur, ya. Brak itu dijebol. Nah, itu dari bahasa Belanda. Artinya kedengarannya negatif. Tapi kalau kita pakai istilah, ya saya belum ketemu istilahnya.
Bayangkan kalau ilmu pengetahuan itu nggak ada breakthrough, terjadi apa? Stagnation. Nggak ada kemajuan, ya kejenuhan. Saudara bayangkan kalau nggak ada pendobrakan, nggak ada breakthrough. Ingat handphone pertama keluar, ya cobek lebih enteng, saudara. Lu nggak orang gede sekali zaman dulu. Handphone pertama keluar itu bisa 2 kilo loh beratnya, gede sekali. Terus berubah. Nah itu contoh. Komputer kalau tidak ada breakthrough, nggak akan ada kemajuan. Kita nggak bisa bayangkan. Saya cuma cerita supaya saudara tahu. Pertama kali saya naik pesawat itu Maret April 74. Itu pertama kali saya naik pesawat. Saya masih ingat dari Surabaya ke Manado. Naik Garuda Fokker 28. Fokker. Nah, saya mau cerita. Zaman itu sampai akhir 90-an. Orang naik pesawat itu pasti pakai kertas. Dan di bandara, di airport itu ada lembaran panjang, dicek dulu. Ya, pakai telepon dari pusatnya. Ini orang ini ada nggak? Ribetnya luar biasa. Jadi kalau tidak ada breakthrough dalam kehidupan, maka hidup itu pasti akan membosankan, jenuh. Ya, nggak akan seperti ini. Nah ternyata Papa sejak awal penciptaan sudah membuat breakthrough. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1. Jadi breakthrough pendobrakan sudah ada sejak itu. Lihat ini ya. Nah beberapa waktu yang lalu saya mengikuti suatu khotbah. Saya nggak kenal siapa hamba Tuhan ini. Ya, ayat 0. Ayat 0. Ya saya ikuti khotbahnya. Ini ternyata betul. Jadi sebelum Kejadian 1 ayat 1 kan 0 ayat. Nah ini dia. Pada mulanya Papa ngapain? Menciptakan langit dan bumi. Sudah ada belum langit dan buminya? Belum, sudah, belum. Masih pada jawab belum? Sudah, lah ngapain dia ciptakan belum itu loh. Ayat 0 kita. Loh, jadi langit dan bumi sudah ada. Nggak amin lagi. Yang ngomong, loh, pada mulanya Tuhan kita, Papa kita ngapain? Ciptakan. Ya sudah toh. Yang bilang belum makan mien, sarapan gitu. Jadi langit dan buminya sudah ada. Tapi ini yang zaman purba. Oke? Oh ya saya lupa tanya. Orang-orang yang bisa Mandarin breakthrough bahasa Mandarinnya apa? Tuh, oke, begitu ya. Bukan saya berguna dari Tupo. dengar ya. Nah, disinilah, coba perhatikan. Disinilah dinosaurus itu ada. Ya, di ayat ini semua di masa purba ada. Ya, mamut, pernah tahu mamut? Gajah raksasa itu pokoknya zaman ayat 1 ini sudah ada semua. Ya jangan ditanya, lu mana kalimat ada dinosaurus? Nah, itu urusan kita. Apalagi kamu tanya, lo manusia di mana? Nekat kamu kumpul dinosaurus. Ngerti nggak maksudnya? Nah manusia belum ada, kenapa ada masalah? Nah, terus Tuhan mengadakan breakthrough. Karena setan bekerja. Ayat 2. Tolong antri yang ditolak. Satu. Konfusi dulu. Lihat ayat 2. Nah ini ada hal yang aneh. Tolong Mandarinnya juga keluarkan supaya kita bisa tahu. Ya. Yang lain-lain lihat bahasa apa saja. Bumi. Nah ini yang salah. Siapa percaya begini?
Mungkinkah Bapak kita kalau kerja sesuatu nggak pernah sempurna? Nah, Jawab, mungkinkah Bapak kita kalau kerja sesuatu nggak pernah sempurna? Nggak mungkin. Nah ini karenanya. Kan sudah jelas, Papa menciptakan apa tadi? langit dan Langit dan bumi. Nggak mungkin yang dia ciptakan belum berbentuk. Betul ya? Jadi sudah ada. Nah terjemahan yang betul, berubah bentuk. Ini Pak Gembala kemana kok nggak ada? Oh kita lihat. Jadi terjemahan yang betul, bumi berubah bentuk. Nah, kalau ada kata berubah, itu karena apa? Karena peristiwa apa? update. Ya, ada sesuatu yang terjadi. Nah, dalam teori yang ditemukan oleh Einstein, ditemukan oleh Stephen Hawking, dan banyak ahli-ahli lain, ada Big Bang. Bumi itu mengalami benturan yang keras, yaitu meteor. Nah, maka itu bumi berubah bentuk. Dan, baca, dan itu Kosong. kosong. Ada contohnya, coba dicek. Saudara, saya ajak berpikir begini. Kalau sesuatu itu dari tadinya sudah kosong, perlu nggak diberitahu bahwa ini sekarang kosong? Nah, Enggak. Kalau sekarang ada kalimat, ada kata kosong, nah berarti tadi ada isinya. Lalu kemana? Nah, kembali ke teori yang ditemukan. Ada sesuatu yang pernah menghantam bumi, sehingga bumi berubah bentuk dan kosong. Nah, disinilah pencipta alam semesta membuat satu pendobrakan. Nggak bisa dibiarkan begitu. Nah, jadi menurut Yesaya 14, kalau saya dibuka ya karena waktu, maka setan itu merusak bumi. Ya, ayo semuanya sudah ada itu, betul berubah bentuk atau belum berbentuk? Coba dibaca. Oke ya. Kosong ya, sudah jelas kosong. Tapi belum berbentuk itu semuanya apa? Apa artinya? Hampa. Enggak, ya belum berbentuk itu apa? Gerald, ingetin papi, kaos kakimu papi bawa itu ya. Tawa. Karena aduh, kocak. kaki tinggal kaget. Kenapa kaget? Dari kejadian satu ke kos. Iya lah, pasti hanya berdiri. Apa ayo belum berubah belum berbentuk atau berubah bentuk? Ayo yang Mandarin cepat. Kosong sih kosong. NLP-nya formless. Formlessnya enggak berbentuk. berbentuk. Ya, kalau NLT-nya. Oke, saya lanjutkan. Nah, Tuhan enggak rela, Papa kita enggak rela apa yang dia ciptakan dirusak. Saya beri contoh begini. Siapa pernah ingat waktu masih kecil, saudara buat apa? Mainan dari kertas, saudara buat kapal-kapalan, buat rumah-rumahan, ya waktu masih kecil. Terus ada yang rusak, marah nggak? Marah. Nah, seperti itu Bapak. Setan merusak. Sudah formless, nggak ada bentuknya, lalu isinya dihancurkan, gelap gulita. Kalau berkata gelap itu ada siapa itu? Si setan. Menutup di samudra raya. Kok mati? Mantap. Habis baterai. Kenapa? Baterai. Ya, ayo. Ganti. Enggak ada. Ya udah ganti yang pakai kabel itu. Ayo cepat. Nah, setan mulai merusak. Kegelapan luar biasa. Nah, ini agen breakthrough. Ketika kata agen breakthrough, siapa yang bisa membuat pendobrakan itu? Siapa? Kalimat berikut coba lihat. Roh Tuhan. Roh Kudus itu inovator yang luar biasa. Tahu kata inovator? Tahu. Artinya apa? Pembuat. Yang terus membuat baru. perubahan. Ya. Itu Roh Kudus. Tidak pernah berhenti bekerja Roh Kudus itu. Itu luar biasa. Saudara.
Amin. Roh Kudus itu satu-satunya agen pendobrakan. Catat ini. Ya. Yang belum pernah mengalami pendobrakan, berarti orang itu tidak pernah nurut kepada Roh Kudus. Ini luar biasa Roh Kudus itu, agen pendobrakan. Seharusnya dicopot, bukan di situ, tapi di bawah. Oh, bukan yang pakai yang ini. Udah? Nah, Roh Kudus ini agen pendobrakan. Roh Kudus ngapain? Baca cepat ayo, waktunya. Roh Kudus ngapain? Melayang-layang. Ayo, bahasa Cunggunya apa? Mari coba lihat NLT-nya. Melayang-layang apa? Ayo Cunggun, cepat. Orang turun lihat kita bisa. Ayat 2 bagian melayang-layang di atas permukaan air. Cepat sudah. Ya, ini kalau pakai istilah apa ya? Teknik, ini mengadakan inspeksi, meneliti kerusakannya itu apa. Kasi the message. The message bilang apa? God's Spirit brood it like a bird. Oh, broad, ya, broad. Melayang-layang, oke. Ya, contohnya apa yang cepat tuh? Melayang-layang. Ada kata apa? Ada perbedaan enggak? Sama, melayang-layang juga ya. Jadi meneliti kerusakan itu. Saudara, ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Nah, kalau setan itu hobinya merusak, ternyata Roh Kudus itu selalu memulihkan. Yes. Amin. Katakan amin. Hidup yang hancur pun bisa dipulihkan. Yes. Oleh karena Roh Tuhan. Amin. Jadi di ayat 1 ke ayat 2, ya. Ayat 1 ke ayat 2 itu ada jarak waktu yang bisa miliaran tahun kita tidak tahu. Wow. Ini hebat sekali. Jangan takut, miliaran tahun. Gak usah takut. Masih ingat Petrus menulis 1000 tahun bagi kita seperti 1 hari bagi Tuhan. Ya. Betul nih? Ya. Ini cara kita melihat Bapa kita bekerja luar biasa. Oke? Nangkap ya? Maka itu ayo kita hidup di dalam 2 dimensi waktu, bukan 3. 1 dimensi yang di bawah matahari. Ya. Waktu yang di bawah matahari itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Ya. 365 hari setahun. Tapi begitu saudara keluar atmosfer bumi, keluar angkasa, waktunya sama atau beda? Beda. Nah, yang belajar ini. Maka itu para astronot, begitu mereka bisa keluar angkasa, cara makan, cara tidur, cara berak, cara kencing, minum beda atau sama dengan kita masih di bumi? Beda, padahal orangnya sama atau tidak? Sama. Nah, ini kita harus belajar. Berarti saudara dan saya untuk mengalami pendobrakan harus hidup dalam 2 dimensi yang berbeda. 1, gunakan waktu yang ada di bumi. Ya. Tapi di saat yang sama kita bisa memakai waktu yang di luar angkasa. Ya, tergantung kebutuhannya bagaimana. Dan ini hal yang luar biasa. Saudara, ada seorang saudara selama saya hidup ini baru ada seorang saudara yang di Washington DC. Ya, suatu hari ketika dia melihat cara hidup saya, bisa pindah ke sini, bisa pindah ke situ. Berapa kali saya tuh ke Amerika, cuma semalam balik lagi loh. Bukan karena pengangguran, ya karena keadaan. Nah, saya pernah ke Amsterdam cuma 9 jam, hanya karena menghibur seorang yang ditinggal istrinya meninggal. Dan saya nggak ada waktu lagi. Harusnya saya ke Auckland, New Zealand untuk retreat pasca. Tiba-tiba, saya harus pergi.
Jadi saya berangkat dari Jakarta via Singapura pakai Lufthansa ke Amsterdam, pagi landing, langsung menghibur dia ya untuk pemakaman. Malamnya saya balik lagi langsung ke Auckland. Itu 3 malam saya di perjalanan. Begitu turun cuma mandi langsung khotbah. Itu orang-orang heran lihat hidup saya seperti itu. Nah, saudara ini berkata, Koden ini timeless. Amin. Ngerti nggak? Susah dalam bahasa Indonesia saya nggak menemukan kata timeless. Iya. Hidup nggak tergantung waktu. Pernah kecekel. Karena saya menggunakan 2 dimensi waktu. Saya cuma beri contoh ya. Besok saya berangkat ke Jakarta. Tiba kira-kira jam 1-an, jam 12. Langsung malam saya pulang ke Papua. Tiba Selasa pagi jam 10 waktu Papua. Tanggal 25 itu hari Jumat saya ke Makassar. 26, 27 saya di Surabaya. 28 saya di Caruban dan Nganjuk. 29 saya ke Malaysia. Hari Sabtu tanggal 2 saya ke Singapura. Tanggal 5 saya balik Jakarta. Tanggal 6 saya ke Israel. Tanggal 19 tiba, 20 saya ke Eropa ya, 20 Eropa. Tanggal 10 Desember saya balik ke Jakarta. Malamnya langsung pulang ke Papua lagi. 14 Desember saya ke Jakarta lagi. 15 saya ke New York. Kok ingat? Terus keliling lagi New York sampai tanggal 10 Januari. Lalu 11 saya tiba. Kembali 13 saya tiba di Jakarta lagi. Ada pemberkatan nikah dan lagi muter lah. Mau ikut? Saya sendiri. Ini yang baru bulan ini saja loh. Ya maka itu saya punya konsep. Saya itu nggak mau nganggur. Saya ingin tadi kemana nggak balik-balik ini? Nganjuk. Jangan lama-lama kamu di situ. Nganjuk. Nah, saudara lihat. Nah kalau saudara mikir seperti itu, dan ini saya sudah kerjakan berapa puluh tahun ini. Nah, biasa bukan? Maaf saya cuma tanya. Saudara pernah kelihatan saya lelah, loyo, Ngantuk. Muap juga. Muap nggak pernah. Saudara ini betul-betul saya hidupi breakthrough ini. Jadi hiduplah dengan 2 dimensi waktu. Wow, luar biasa. Ada waktunya kita pakai gravitasi bumi. Ada waktunya kita keluar dari gravitasi bumi. Wush, Nah, itu astronot. luar biasa. Oke. Ini wajahnya kok bingung. Oke, saya tunjukkan layar. Kalau setiga untuk bisa mengalami breakthrough dalam hidupnya. Kalau setiga mulai ecat. Ayo, lihat sini, jangan kamu sendiri. Udah, kalau setiga mulai ecat. Karena itu kalau siapa? Kamu. Bukan aku. Oh iya. Karena itu kalau Aku. kita diapakan? Dibangkitkan. Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah Perkara yang di atas. Yang di atas. Stop. Kalimat berikut jangan diganti. Ada orang Taiwan pernah jadi astronot? Belum ya? Oke, dengerin. Astronot, seandainya ada orang Taiwan terpilih jadi astronot, dia keluar angkasa. Maka pola hidupnya pakai pikiran mana? Taiwan atau ruang angkasa? Angkasa. Ya dong. Kalau sampai dia orang Taiwan dan sudah jadi astronot, sudah seminggu di sana, tiba-tiba dia kangen luwe. Ya, yang nggak tahu itu makanan celup-celupan ya orang Taiwan. Loh, Celup-celup. mengerti nggak ilustrasi ini? Nggak mungkin, betul? Karena pola hidup mungkin nggak astronot ruang angkasa bawa tas, sepatu, baju branded,
yang Vuitton, yang Hermes, yang apa? Mungkin nggak? Nggak. Ya mungkin saja, tapi untuk apa? Betul? Cara tidur, jam tidur, cara makan, semuanya beda. Orangnya masih sama nggak? Sama. Nah, itu dia. Jadi kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka pola pikir kita berubah, mindset kita berubah. Ini breakthrough. Amin. Pikirkan, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Ayat 2. Ayo cepat. Ayat 2. Suruh ngapain? Pikirkan perkara yang Di atas. Di atas. Nah, astronot itu, kalau dia sudah ada di sana, mikir nggak perkara yang di Taiwan? Enggak. Yang nggak ada hubungan, perempuan nggak bisa keluar. Kalau sempit kan, saudara perhatikan ini. Wis. Nah, jadi walaupun saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama Yesus, tapi posisi kita masih di gedung Asia Plaza ini. Siap. Tapi pola pikir kita harus bagaimana? Lah, pola pikir kita harus bagaimana? Berubah. Yang di atas, bukan yang di bumi. Saya mau beritahu kepada saudara, apalagi umurnya sudah kepala 4 ya, tolong ya, yang kepala 4 ke atas. Kalau saudara sehari itu mampu dan tetap sehat, makan cuma sekali, nggak apa-apa, nggak akan mati, percaya itu. Dan itu hidup akan lebih sehat. Makin hari makin dibuktikan. Iya. Ya, ternyata kalau kita bisa tidak makan selama 8 jam, hebat. Ternyata sel-sel tubuh kita yang sehat itu bisa makan sel-sel yang nggak sehat. Hebat juga. Maka itu biasakan kalau saudara mampu ya, jangan saudara mikir hidup sehat setelah kepala 5, telat. Mumpung masih kepala 2, siapkan hidup yang sehat. Jangan makan yang salah. Siapkan itu. Latih. Itu luar biasa. Ya, kemarin saya diajak Cik Suha ya untuk pijat. Ya. Apa itu? Refleksi. Nah, terus yang mijit lihat kaki sini kok keras sekali. Wah, gitu ya. Nah, dia tahu ini masih suka jalan. Oh iya. Nah, terus saya ngomong sama Cik Suha, untung dulu miskin nggak pernah punya mobil. Lu serius? Makanya itu sampai hari ini saya nggak pernah naik mobil, nggak pernah punya dari dulu. Jadi kemana-mana jalan saja. Lu serius? Juga saya telur, gula itu hampir nggak kemakan sampai hari ini. Karena begitu miskinnya kami, saya masih ingat nenek saya, namanya anak kecil pengen telur, jangan makan telur, anak kecil nanti bodoh. Ya sudah, saya takut bodoh. Gula buat kami zaman itu barang mahal sekali. Jadi sampai hari ini nggak terbiasa. Ternyata enak loh jadi orang pas-pasan itu. Mantap. Betul sekali. Oh, amin. Betul sekali. Ya apa ya sudah, mau apa lagi? Oke. Nah, saudara perhatikan. Kalau kita masih hidup di bumi, tetapi sudah dibangkitkan bersama Kristus, maka mindset kita harus mindset surga. Iya. Ayat 3. Sebab kita telah Mati. betul? Betul. Kalau orang sudah mati, terus takut mati, orang ngapain? Orang mati gitu, susah bener. Orang setengah mati. Oke. Jadi kalau ada orang masih takut mati karena dia belum mati. Apa arti kata sebab kita telah mati? Ini buat breakthrough dalam hidup. Orang yang sudah mati, bisa ingin judi? Enggak. Ingin mabuk, ingin macam-macam? Enggak bisa, sudah mati kok. Astronot orang Taiwan
dia tetap warga negara Taiwan, perut Taiwan. Tapi begitu dia keluar angkasa, hidupnya berubah. Tersembunyi di dalam pesawat ruang angkasa itu. Tersembunyi bersama Kristus di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itu hidup kita. Ya. Bagi yang sering pergi-pergi, terbang kemana-mana, saya tuh nggak pernah jet lag sampai hari ini. Iya. Di tempat saya tiba, jam tidur saya tidur, saya nggak tahu juga bagaimana. Misalnya, saya hidupi ayat ini, tinggal di dalam Kristus. Wow. Suasananya akan luar biasa dalam hidup ini. Yes. Oke? Nah, kembali ke Kejadian 1. Lalu ayat 3. Nah, mulai ayat 3 sampai ayat 26 Kejadian 1, Tuhan tidak menciptakan langit dan bumi lagi. Banyak pengkhotbah yang salah. Tidak. Langit dan bumi sudah selesai di ayat 1, lalu dirusak. Maka ayat 2, Roh Tuhan membuat breakthrough, merubah semuanya. Nah, mulai ayat 3 Kejadian 1 ayat 3, mulai ayat 3 sampai ayat 26, itu Tuhan mengisi bumi dengan binatang, flora, fauna yang baru. Sebab yang lama sudah hancur semua. Dan setelah semua selesai, isi bumi ini ada, baru kita dimunculkan. Itu hebatnya Bapa kita ya. Berfirmanlah Tuhan, apa? Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi ini bukan penciptaan langit dan bumi, salah. Ini mengisi bumi dengan hal-hal baru. Karena yang lama sudah lewat, hancur semua karena perbuatan si Lucifer itu. Recreate-nya. No, bukan recreate, salah. Mengisi. Iya, buminya masih sama, tapi isinya yang berubah. Ini breakthrough. Saudara tolong catat. Orang yang tidak mengalami breakthrough di pola pikirnya, dia akan jadi apa? Boring. Manusia primitif. Karena nggak ada yang baru di pikirannya. Ini yang Tuhan mau kerjakan. Maka itu Kejadian 1 dan Kolose 3 tadi. Breakthrough harus dimulai di pola pikir. Katakan amin. Amin. Kalau pola pikir kita tidak mau diperbarui, maka kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau buat dalam hidup ini. Nah, yang ngerti musik sedikit aja nyimpang ya, nggak bicara. Jazz. Jazz. Itu musik breakthrough. Kenapa? Karena jazz itu satu-satunya genre yang tidak ada aturan. Bukan berarti nggak pakai peraturan. Di jazz itu tidak ada orang yang bisa berkata, oh kamu salah. Jazz itu, maka itu ada satu hal yang paling indah dalam jazz, yaitu blue note. Blue note itu sebuah konsep, bukan do re mi fa sol la si do. Ya, artinya begini. Apa istilah musiknya? Yang satu aliran. Misalnya nada mayor itu nggak bisa digabung dengan nada minor, karena metiknya beda, apanya beda. Kromatik istilahnya. Nah, di dalam blue note itu bisa nyambung, luar biasa. Kenapa terlambat? Dari mana kamu? Dari angkasa. Mana Rian? Dari luar angkasa. Nah, sekarang perhatikan. Jadi orang yang tidak mau mengalami breakthrough dalam musik, dia nggak bisa main jazz. Dia akan bingung sendiri. Apalagi orang klasik, susah-susah. Orang klasik susah. Klasik tidak ke pop aja sudah setengah mati buat dia.
Karena penderitaan dia harus melawan yang sudah konsepnya itu. Maka itu hati-hati dengan orang perfeksionis. Orang perfeksionis nggak bisa mengalami breakthrough dalam hidup. Kenapa? Karena dia memaksa harus begini, harus begitu. Dan orang perfeksionis akan menderita sendiri. Saya ketemu banyak orang perfeksionis itu stres. Karena buat dia semuanya nggak cocok. Kasihan orang seperti itu. Dan orang perfeksionis kalau menikah, dua-dua kan jadi korban. Tuhan aja tidak perfeksionis. Ya, ingat apa kita nggak perfeksionis. Maka itu semua bisa mengalami perubahan dalam hidup. Contoh, kita buka Hakim-Hakim 13. Maka itu kalau saudara tidak siap mengalami perubahan pola pikir, saudara nggak akan mengalami breakthrough dalam hidup. Nah, dengarkan kalimat ini. Satu-satunya hal di dunia ini yang tidak bisa di breakthrough itu hanya agama. Wow. Kenapa? Saudara lihat, semua dalam hidup ini alami inovasi enggak? Iya. Alami revolusi, Benar. alami perubahan enggak? Iya. Dari dunia kuliner, ya dari apa saja. Udah, nggak ada waktu untuk menjelaskan itu. Tapi satu yang nggak bisa dirubah, itu agama. Wow. Agama satu-satunya hal yang dari setan, maka itu nggak pernah ada pembaharuan. Nggak ada. Ya, statis. Mundur juga nggak ya di situ terus. Maka itu orang yang beragama ngomongnya ribuan tahun yang lalu. Ya, ini sedikit ya sebelum saya sampai Hakim-Hakim 13. Alkitab itu satu-satunya buku yang selalu mengalami breakthrough. Kenapa? Karena Alkitab ini satu-satunya buku yang present tense. Maka itu hanya di Alkitab ada dua kata yang hebat, pada hari ini dan sekarang. Iya. Saudara harus tahu, tidak ada buku apapun di dunia ditulis oleh pengarang terhebat sekalipun yang berani memasukkan kata pada hari ini. Kenapa? Itu semuanya lewat. Loh, ngerti nggak? Kok aja saudara nggak berubah? Oh ya, gitu dong. Kayak apa bantat aja. Harusnya kata hari ini itu dahsyat. Semua buku itu past tense. Pada masa itu, dulu, pada zaman itu, nggak ada yang harus kata pada hari ini. Itu hanya Alkitab. Dari sekarang. Maka itu kalau saudara baca Alkitab dan ada kata hari ini dan kata sekarang, dibaca 100 tahun lalu bunyinya Hari ini. Sekarang. dibaca 50 tahun yang akan datang. Odo. Nah itu dia. Itu breakthrough. Wow. Maka itu doktrin, dogma, itu membuat Tuhan jadi terbelenggu, kaku. Dan ini luar biasa. Maaf, saya cuma cerita bagi yang belum tahu supaya tahu. Agustus tahun yang lalu, pas tanggal 26, itu saya mensyukuri 52 tahun saya khotbah. Saya mulai khotbah tanggal 26 Agustus tahun 72. Kenapa saya harus cerita ini? Karena 10 tahun pertama saya jadi hamba Tuhan, itu tahun 82. Saya tanya ini, Bapak, apa nggak habis suatu hari bahan khotbah? Karena bahan khotbah cuma 66 kitab ini. Malah kitab Wahyu mengancam, karena siapa berani menambahi mengurangi akan dihukum. Nah, dokter-dokter kalau memberi ceramah kesehatan akan kehabisan bahan nggak? Tidak. Penyakit tambah terus banyak. Terus alat-alat kedokteran tambah terus. Obat-obat, luar biasa. Seorang arsitek memberi ceramah tentang arsitektur, nggak akan ada habis. Berkembang terus.
Seorang manajer memberi ceramah manajemen akan kehabisan bahan. Marketing, semua. Saya tanya, Papa, itu sebanyak nggak habis? Itu 10 tahun yang lalu, 10 tahun pertama. Dan Papa disuruh nggak jawab, dia cuma senyum. Lihat kegoblokan saya. Dan setelah 52 tahun saya khotbah, nggak habis. Bahannya sama. Ini luar biasa. Maaf ya, ini cuma teman-teman saja yang tahu. Kayak tadi nih, tema breakthrough baru saya dapat tadi setelah mau pujian. Saya ini kalau mau ngajar seringkali baru 5 menit temanya poin langsung keluar semua. Roh Kudus itu. Nah, orang yang hidup dalam bukti nggak bisa, takut salah. Doa dulu, belajar dulu. Nah, bedanya di situ. Maka itu saya katakan Roh Kudus itu agen. Amin. Yang merombak, merubah semuanya. Maka itu hiduplah oleh Roh Kudus. Nah, ini kisah tentang Simpson. Ya, oke. Coba lihat ayat 3. Ayat 3. Ini ayat 3. Ini pasal 13. Oh, maaf, pasal 14. Saya salah. Oh, maaf. Pasal 14 ayat 3. Ya, pasal. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepada Samson, tidak, Tuhan berkata, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa? Ibunya Samson tuh, Pak. Bersin. Ayo, ya. Oh, ini ceritanya ya. Mungkin malah ayat 2. Jadi satu hari atau malah satu lah. Masih ini malah satu. Menipu. Oke. Satu mana? Ayo cepetan. Kok lama? Nyari dulu. Papa bilang dalam nama Richard. Simpson pergi ke Timnah dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Oke, ayat 2. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, Pak, Ma, di Timnah aku melihat seorang cewek Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Nah, anak-anak muda, cara ini harus kalian pakai. Dengan siapa saja, Papa Mamu harus tahu. Harus tahu ya, beritahu Papa. Betul. Oke, Setuju. ayat 3. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang tidak bersunat itu. Jadi papa mamanya Simpson ini tahu hukum, nggak boleh menikah yang seiman, harus yang seiman. Amin. Tolong ya anak-anak, perhatikan, cari yang percaya Tuhan, bukan ras, bukan suku, ya, tapi yang satu roh. Ya, karena kitab Maleakhi berkata kalau menikah yang lahir itu harus keturunan ilahi. Nah, lahir keturunan ilahi karena papanya penuh Roh Kudus, mamanya penuh Roh Kudus. Kalau yang satu Roh Kudus, satu Roh Kudus, lahir monster. Serius, monster. Saya nggak ada waktu untuk bicara. Oke, ayat 4. Nah, ini breakthrough-nya. Ayat 4 ini breakthrough. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu, hal apa? Jangan itu apa sekarang? Tertarik pada gadis Filistin, ya, itu adalah dari Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai Israel. Nah, ini loh papa mamanya nggak tahu ada breakthrough, ada hal baru, karena papa mamanya kaku. Apakah Tuhan merubah peraturannya? Tidak, karena akhirnya nggak jadi nikah. Gadis ini mati hanya untuk cari gara-gara saja.
ini masalah. Simpson keenakan. Cari cara pacaran terus untuk mengalahkan orang Filistin. Saudara catat ya. Semua mujizat yang tercatat di Alkitab dan semua yang Papa kita buat, ini harus tahu, tidak ada cara yang sama dia ulangi kedua kali. Setuju. Ini dasar. Ya. Nah, agama nggak bisa. Agama harus mengulang terus. Betul. Maaf lagi kali ini tentang saya. Begitu banyak orang heran lihat cara pelayanan saya. Memang saya nggak pernah punya patokan. Saya biarkan Roh Kudus yang memberitahu. Yes. Saya harus apa, harus bagaimana, ngajar apa, pakai ayat apa, kesaksian apa. Saya izinkan Roh Kudus yang memberitahu. Dan itu luar biasa. Setan itu tidak pernah punya cara yang baru. Sebab dalam hidup setan nggak ada hal-hal baru. Betul. Ya. Yang ada hal-hal baru hanya di dalam Roh Kudus. Yes. Amin. Terus inovasinya nggak habis-habis. Amin. Maka itu salah satu hobi saya suka baca tentang penemuan-penemuan. Itu membuat hidupnya jadi tertarik. Kok bisa menemukan ini? AI contohnya. Buat saya bukan soal antikir, saya nggak peduli. Karena saya nggak pernah buat yang baru kok. Lihat bagaimana artificial intelligence itu hebat. Itu otak manusia. Tapi ingat, satu yang Tuhan nggak pernah beri kepada manusia, memberikan free will kepada AI. Ya. Nggak bisa. Karena free will itu hanya di dalam roh. Yes. Ya, roh saja. Nggak ada yang lain. Intelektual hebat, tapi free will tidak bisa. Jadi nggak usah takut tentang AI. Tuhan tetap berdaulat. Amin. Itu yang luar biasa. Nah, ini bahayanya. Setelah sekian kali Simpson pakai cara yang sama, nggak ada breakthrough. Akhirnya finalnya Delilah yang dikirim dan Simpson jatuh. Ngerti? Maka itu jangan melayani Tuhan secara rutinitas. Harus selalu ada yang baru. Amin. Amin. Selalu. Yes. Ya, Amin. coba lihat Ratapan 3 ayat 23. Maka itu yang tetap ngotot dengan doktrin kamu makhluk kuno. Harusnya masuk museum itu sudah kuno. Ya. Ratapan 3:23. Kapan? Selalunya kapan? Setiap hari. Pagi. Besar kesetiaan. Amin. Nah, kalau setiap pagi selalu baru, ini breakthrough. Amin. Amin. Saya beri contoh begini ya. Menurut ayat ini, ilustrasinya begini. Bahwa saudara dan saya hidup tiap pagi. Begitu bangun dan buka pintu kamar, langsung ada kado. Wow. Kira-kira hidup akan jadi bagaimana? Surprise. Surprise terus. Iya. Salah. Malas bangun siang. Lebih ya toh? Karena apa? Tiap pagi hari. Wah, Bapak sudah betapa ini bisa kado apa? Ini tiap pagi ya begitu. Ini salah satu ayat lagi yang saya pakai. Waktu itu saya tiap hari itu seger. Karena ada yang baru. Mau ada apa lagi? Mau ada apa lagi? Terus menunggu perubahan hari itu. Saya suka cita sekali. Mau ada apa lagi? Mau ada apa lagi? Wow. Keren kan? Nah, secara psikologis sudah dibuktikan. Orang yang dapat surprise setiap saat itu peredaran darahnya normal, adrenalinnya, serotoninnya semua itu sehat semuanya karena surprise terus. Wow. Kok nggak balik-balik dia kemana? Siapa tadi? Iman. Iman. Man, kemana kamu? Nggak balik-balik. Orang kasar. Terus, ngerti ya? Nah, kira-kira kalau hidup seperti ini bergairah terus nggak tiap hari, saudara? Ya. Wah, luar biasa menyenangkan, itu breakthrough. Yes. Maka itu jangan pernah berdoa begini. Kalau beli barang, Tuhan tolong supaya nggak rusak. Itu nggak pernah breakthrough hidup orang ini. Loh, betul nggak?
Tuhan pun gak akan dengar doa seperti itu. Karena Tuhan sayang pabriknya. Nggak tutup langsung bareng nggak rusak-rusak. Lo kok nggak amin gitu ya? Betul? Nggak apa-apa, harus ada yang baru. Itu kumeneng. Hebat ya Tuhan kita. Amin. Oke, jadi siap mengalami perubahan-perubahan dalam hidup? Amin. Efesus 4 ayat 23. Cepat. Efesus 4 ayat 23. Apa yang Tuhan perbarui supaya ada breakthrough dalam hidup kita? Efesus 4 ayat 23. Supaya kita diapakan? Dibarui dalam apa? Dalam roh dan pikiran kita. Kalau saya pakai istilah komputer, handphone. Apa yang terjadi kalau saudara punya laptop, punya handphone nggak pernah di-upgrade? Nge-lag. Iya enggak? Artinya apa? Bahasa Jawanya gampang, nyantol. Nah, hidup yang tidak pernah diperbarui itu agama. Mana ada yang baru dalam hidup agama? Nggak ada. Betul? Semuanya kuno, yaitu itu. Maka itu anak-anak muda bosan dengan agama. Wah, waktu COVID itu luar biasa. Saya ketemu banyak anak-anak muda yang berkata, ternyata kita ini dibohongin orang-orang tua kita. Loh, dalam hal apa? Saya pertama gak ngerti dalam diskusi mereka. Karena selama 2 tahun itu semua pusat agama tutup. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia orang gak ke Mekah, gak berhaji. Saint Peter, Basilika Saint Peter, Vatikan. Semua tempat suci agama tutup. Begini kata anak-anak muda. Ternyata kita nggak ibadah Tuhan nggak marah itu. Wah, itu kata keren, saya suka sekali. Lu betul nggak? Betul. Ya saya bilang dia usah terus ibadah, nggak usah. Nggak marah kok. Soalnya hebat loh. Ini yang kita harus tahu. Bapak-bapak suka buat breakthrough di hidup ini. Makanya hidup nggak pernah membosankan. Amin ya. Hidup selalu gembira, selalu sukacita. Surprise terus, ada hal yang baru dalam hidup ini. Serius, hidup saya begitu. Bahkan sampai minggu depan pun saya sudah nunggu. Ada apa ya? Saya Senin ini pulang ke Jakarta. Selasa sampai Nabire, Rabu di Nabire, Kamis Nabire, saya Jumat di Makassar, Sabtu Minggu saya Surabaya, Senin saya ada di Caruban Madiun, terus saya keliling lagi ke Kuala Lumpur kemana. Saya selalu excited hidup tiap hari. Nah, itu segar terus. Maaf ya, kalau ada saudara umur 20 aja 40, pasti sekali. 20 aja 40. Ngerti gak istilahnya? Jangan sampai begitu kamu. Nah, segar gitu hidup itu. Semangat, aman? Amin. Kayak timun direbus. Mengkeret. Ayo. Mau berubah mulai hari ini? Amin. Amin. Berikan kesempatan Roh Kudus membawa pembaruan yang Amin. Ayat terakhir 1 Korintus 9. Haleluya. Ini ayat terkenal soal breakthrough, saudara. Menyenangkan. 1 Korintus 29. Jadi yang Tuhan perbarui roh dan pikiran kita. Ya, nah saya ayat itu gara-gara ngomong timun rebus sampai enggak ya. Nah, satu kali waktu itu saya belum menikah, saudara. Saya melihat banyak orang, kenapa ya ada rasa bosan dalam pernikahan? Kenapa ada rasa bosan? Saya itu kan nggak ngerti karena belum menikah. Tapi saya baca buku-buku psikologi, wajar. Manusia itu makhluk yang suka bosan. Binatang itu betul nggak? Bayangkan kalau Tuhan buat binatang kayak kita, berarti menu makan mereka berubah tiap hari. Pusing nggak? Betul? Nah, kalau manusia ini bisa berubah makanannya karena ada lebaran. Nah, Efesus 4 ayat 23 itu menolong banyak suami istri. Dan akhirnya setelah saya menikah, dan tahun ini saya mensyukuri 32 tahun saya menikah. Dan saya mensyukuri betul, ternyata suami istri tidak akan bosan kalau yang diperbarui rohnya dan pikiran.
Sedang. Pola pikir. Roh itu the inner man bahasa Inggrisnya. Yes. Fisik ini outer man. Mana yang bisa berubah? Outer. Maka itu dengar baik-baik. Ini prinsip yang diakui dulu. Orang cantik, cakep, dan orang jelek, yang awet yang mana? Ya sudah. Yang jelek. Maka itu kalau saudara menikah dengan yang jelek itu awet. Enggak percaya. Karena semua akan dapat. Kalau cantik, cakep, suatu kali berubah enggak? Operasi mahal tahu? Selek. Kenapa? Jadi berbahagialah menikah dapat yang jelek. Enggak amin ya sudah. Nggak amin. Enggak amin. Makanya Terry ini Pak. Sudah Tuhan itu. Makanya berubah itu pikiran dan hati. Yeah. Fisik ya sudah begitu. Maka tuh hati-hatinya. Saya pernah membuat penelitian, kenapa sih ada selingkuh dalam pernikahan? Karena sebelum menikah, orang itu sudah punya frame, punya figuran di benaknya. Istriku manja, harus cantik, suamiku harus cakep. Nah itu jeleknya manusia. Manusia ini lebih pintar melihat orang lain atau melihat diri sendiri. Ini masalahnya. Karena kita lebih pintar melihat diri orang lain, maka kita lupa kalau kita pun peot. Amin. Betul tidak? Nah, ketika frame itu ada di otak orang ini, setan bekerja. Maka di benak orang ini, bagaimanapun istri kau tetap cantik, bagaimanapun suami kau tetap cakep. Ketika usia pernikahan bertambah, jangan oleh, kok begini? Jadi maksudnya apa itu? Nah, jadi ketika ngelihat ke dalam rumah, kok jadi begini? Padahal dia juga berubah. Setan pasang hal ini. Frame-nya itu. Maka itu saudara hati-hati. Jadi anak-anak muda, kalau tanya saya, jadi jodoh itu apa? Jodoh itu adalah penilaian yang tidak menurut matamu. Mata. Kenapa? Karena kalau menurut mata itu penipuan. Menipu. Karena suatu hari nanti pasti berubah enggak? Ya, pasti berubah. Jadi jangan biarkan setan merusak hidup pernikahan saudara. Yang terus diperbarui oleh Bapa kita adalah pikiran dan hati kita. Amin. Nah, begitu saudara tertarik pada seseorang, ini yang belum menikah diam, nggak usah komentar. Yang belum. Begitu engkau seorang cewek melihat cowok cakep, cowok lihat cewek cakep dan hatimu kesetrum, langsung tengking dalam nama Yesus, ini hawa nafsu. Betul. Tapi kalau kau lihat seorang jelek dan hatimu kesetrum, itulah jodoh. Betul, nggak betul. Bahaya, serius bahaya. Kalau pakai mata itu, banyak yang rusak. Mata banyak yang kacau. Serius. Oke ya, lihat ini. Tetapi seperti ada apa? Yang tertulis bagaimana? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Tuhan untuk kita yang mengasihi. Amin. Nah, sungguhnya bagaimana? Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Sungguhnya tidak atau belum? Ayo coba. Oh belum ya? Belum. Nah salah. Tidak pernah. Kalau belum pernah, di Taipei belum ada, tapi Jakarta sudah. Iya.
Tapi kalau tidak pernah, gimana belum? Never. Saudara bayangkan, yang Bapa selalu sediakan buat kita yang mengasihi Dia adalah surprise. Wow. Selalu yang surprise. Begitu begini. Kembali anak-anak muda. Tuhan, aku tertarik pada 3 orang. Yang mana Tuhan? Wow. Nah, bukan semuanya, sebab sudah mikir. Tuhan, aku mau pindah rumah. Aku bingung ada 4 rumah ini. Yang mana? Nah, mobil sama. Yang Papa selalu sediakan buat kita mengasihi Dia. Yang surprise ini breakthrough, saudara. Amin. Kata breakthrough artinya belum pernah terjadi dan tidak pernah, belum ada. Maka itu kalau hidup mentaati Tuhan, hidup mengasihi Tuhan seperti ini hasil. Yes. Amin. Senang? Senang. Ya. Gaji belum naik, gak usah marah-marah. Yeah. Masih hidup kok. Betul? Lu tapi bayar kredit, ya tutupkan kreditmu kok repot. Sudah, semua bisa diatasi. Amin. Amin. Semua bisa diatasi. Amin. Anak-anak muda, kalau diputus pacarmu harus pesta 7 malam. Betul. Pakai air minum aja saya datang. Kenapa yang pacaran diputus harus pesta? Saya tanya. Lebih baik engkau lebih baik ketahuan tidak setia sebelum nikah atau setelah menikah? Sebelum. Itu pintar semua. Sudah nikah, nggak usah Iya toh. Apa? Kau sudah nikah? nggak usah jawab. Itu kalau sudah nikah selalu ada pembaruan di hati dan pikiran. Yes. Siap menikmati breakthrough dari Bapa di surga? Amin. Di rumah, oh ya Tuhan.